Puji Tuhan, shalom semuanya. Shalom, kita lambaikan tangan kita, yuk shalom. Puji Tuhan. Mari sebelum mulai ibadah, kita sapa teman kanan kirinya, bilang selamat datang di rumah Tuhan. Selamat beribadah. Puji Tuhan, kita masih bisa berkumpul di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari di setiap tempat kita datang memuji muliakan nama Tuhan. Amin. Mari persiapkan hatimu, tundukkan kepalamu, kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami sungguh mengucap syukur buat penyertaan-Mu sepanjang bulan, sepanjang minggu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat anak-anak kami, orang tua kami, pekerjaan kami Tuhan, kesehatan kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari Tuhan, siang hari ini kami datang menyembah nama-Mu. Biar fokus kami hanya untuk Tuhan. Tuhan yang tutup bungkus setiap sudut kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah dengan kuasa darah Yesus. Biar kasih-Mu yang menaungi kami Tuhan. Dan kami siap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami bersyukur. Imanmu katakan
jemaat naikkan pujianmu. Iman kami Tuhan, kami bersyukur. Yes. Di dalam hidupku, mari kami sudah kita kejadian kami dahsyat dan ajaib selama 15 tahun ini. Tuhan sudah mendewasakan kami. Tuhan memelihara gereja ini dengan sempurna. Karena kebaikan Tuhan dan anugerah-Mu, kami sampai di titik ini. Terima kasih ya Tuhan. Terus jadikan kami berkat di mana Tuhan menaruh kami, supaya kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah
puji rahmat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Engkau hidup di dalam kami. Engkau memberkati, Engkau menolong, Engkau menyembuhkan, bahkan memulihkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang kami alami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami lebih lagi ingin sungguh lagi memuliakan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Shalom semuanya, kita lambaikan tangan kita yuk, shalom. Mari kita bilang sama kanan kirinya, selamat ulang tahun yang ke-15. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini hari terbaik, amin Bapak Ibu. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan yuk. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan.
kebajikan tersedia bagiku. Balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita sebut lagi Tuhan Tuhan Yesus. Kasihkan Tuhan Tuhan segala yang setiap kehidupan kita. Kasih setiamu tiada bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Ya, balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami mengucap syukur Tuhan, setiap anugerah yang mendatangkan di dalam setiap kehidupan kami sempurna, kekal sampai selama-lamanya. Engkau yang selalu setia berada di sisi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kita tepuk tangan yuk. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya! Sorak-sorai terbaik buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak dan Saudara. Bila segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Untuk hamba-hamba yang melayani boleh maju ke depan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita mau membawa persembahan kepada Tuhan. Sebelum kita membawakan persembahan kita, tentu Bapak Ibu sudah menerima amplop persembahan Natal kita ya. Mari kita bersama-sama, kita mau memberikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk perayaan ibadah Natal kita yang akan diadakan tanggal 22 Desember nanti. Mari kita semua Bapak Ibu, saya ajak kita untuk berpartisipasi untuk suksesnya acara Natal kita nanti. Atau mungkin dari Bapak Ibu ada yang belum menerima amplop persembahan, bisa tolong lambaikan tangannya biar
bisa dilayani. Jika sudah semua, mari kita mau satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami ada di tempat ini untuk beribadah bersama-sama, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang telah kami naikkan ya Tuhan, boleh menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami ada semuanya karena kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur Tuhan, Engkau telah tambahkan Tuhan usia gereja-Mu di tempat ini yang ke-15 Tuhan. Semuanya sungguh karena kasih anugerah kemurahan-Mu Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus, gereja-Mu terus bertumbuh dewasa di dalam mengiring Engkau, di dalam setiap pelayanan kami ya Tuhan Yesus, untuk memuliakan nama-Mu. Semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu ya Tuhan hari lepas hari ya Tuhan. Pakailah senantiasa gereja-Mu Tuhan di tempat ini untuk memuliakan nama-Mu, membawa jiwa-jiwa terus datang kepadamu ya Bapa. Tuntunlah gereja-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Tiba saatnya Tuhan, kami juga mau memberikan persembahan kami. Tuhan, mari sucikan dan kuduskan setiap persembahan kami ini. Pakailah setiap persembahan kami untuk memuliakan nama-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami yang hadir pada siang hari ini, Tuhan berkati setiap kami, baik di dalam pekerjaan, pelayanan, kesehatan, usaha, bisnis, maupun studi kami Tuhan. Engkau berkati semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ajar kami senantiasa untuk memberi dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yang juga melayani pada siang hari ini, Tuhan terus tuntun kami. Pakai seluruh kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mau memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Karya
membuat kami berharga. Engkau mengangkat kami lebih lagi untuk kemuliaan-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku, Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu, berharga di mata-Mu, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari kita syukuri anugerah-Nya besar di momen ulang tahun gereja kita GBI Bethlehem yang ke-15 tahun ini. Bersyukur kepada-Mu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita yuk, haleluya. Salam diberkati, amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Dan sebentar kita akan menyaksikan info Bethlehem sepekan. Silakan. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari di dalam Kristus. Berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibadah Raya hari Minggu 21 Juli 2024. Ibadah pertama pukul 7 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Rudi Darmawan. Ibadah kedua pukul 9 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh PDP Else Gunadi. Ibadah ketiga pukul 11 siang. Firman Tuhan akan dilayani oleh Evangelis Lutzi Gerard. Dan ibadah kita yang keempat pukul 5 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta James Tony Aritonang. Praise and Worship seluruh ibadah akan dilayani oleh Worship Leader Christopher dan Irma. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak di usia sekolah minggu, mari ajak anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu
setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 11 siang secara onsite di gereja. Ayo anak-anak bergembira dan memuji Tuhan bersama. Shalom para wanita Allah. Kami mengajak Anda semua untuk dapat mengikuti ibadah WBI Bethlehem Grand Poris yang akan diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama di dalam Kristus. Hai pemuda-pemudi Bethlehem, Youth to Youth Generation mengajak kalian semua untuk bergabung dalam ibadah Youth pada hari Sabtu pukul 6 sore. Dan hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 pukul 19.30 malam ada ibadah pertemuan properti. Seluruh tim pelayan properti diwajibkan untuk menghadiri ibadah properti. Selanjutnya kami sampaikan info komsel gereja. Mari Bapak Ibu semua bergabung bersama kami dalam ibadah komsel dan kita bertumbuh bersama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan komsel dewasa muda akan diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 malam. Shalom jemaat yang dikasihi Kristus. Gereja akan mengadakan kegiatan donor darah pada hari Sabtu 27 Juli 2024 pukul 10 pagi di gereja. Bagi yang ingin mendonorkan darahnya dapat menghubungi sekretariat gereja. Kegiatan donor darah ini terbuka untuk umum. Shalom jemaat yang dikasihi dalam Kristus. Kami mengajak seluruh jemaat, panakalayan, dan pengurus komisi untuk ikut berpuasa setiap hari Jumat. Mari kita bertekun dan bertumbuh di dalam Tuhan. Berikut info persepuluhan GPI Bethlehem Grand Poris. Bagi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang memberi persepuluhan via transfer dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Selanjutnya kami sampaikan info donasi pembelian gedung gereja. Dan kami sampaikan info dana sosial. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baik, untuk pemenang terakhir, Shalom, ada yang baru pertama kali hadir. Bapak Ibu bukan orang asing tapi sahabat kita. Boleh mengangkat tangannya? Shalom. Puji Tuhan, selamat datang di GBI Bethlehem Grand Poris. Mari kita berdiri, kita sambut dengan sukacita. Kita bersatu hati dalam doa untuk sahabat baru kita yang baru pertama kali hadir. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kedatangan sahabat baru kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan yang menyertai, memberkati setiap aspek kehidupannya Tuhan. Keluarganya, kesehatannya, pekerjaannya Tuhan yang memberkati. Tuhan, bila ia belum punya tempat beribadah, izinkanlah Tuhan biar ia bisa beribadah dan melayani bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kami mendengar firman-Mu Tuhan, Kau dulu sediakan hati kami. Firman-Mu lah jawaban dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang mengubahkan kami supaya kami serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami siap firman-Mu. Ku bawa hidupku padamu, ku bersujud pada altar-Mu, ku serahkan hidupku padamu. Ku teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap.
Sungguh Engkaulah pertolonganku, berkat-Mu tercurah bagiku, berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis Kau menghiasi hidupku, berkat-Mu lebih dari cukup. Berada di hadirat-Mu, bersyukur atas cinta-Mu. Sungguh Engkau yang memeliharaku. Ku teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Engkaulah pertolonganku, berkat-Mu tercurah bagiku, berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis Kau menghiasi hidupku, berkat-Mu lebih dari cukup, berkat-Mu tercurah bagiku, berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis Kau menghiasi hidupku, berkat-Mu lebih dari cukup, berkat-Mu tercurah bagiku, Haleluya. berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis Kau menghiasi hidupku, berkat-Mu lebih dari cukup, Berkat-Mu tercurah bagiku, berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis Kau menghiasi hidupku, berkat-Mu lebih dari cukup, berkat-Mu lebih dari cukup, berkat-Mu lebih dari cukup. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu, syukur untuk kebaikan-Mu, syukur untuk rahmat-Mu. Kami berterima kasih karena Tuhanlah kami ada. Karena berkat Tuhanlah kami ada sebagaimana kami ada siang ini di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur atas perjalanan yang panjang yang Tuhan telah menyertai kami. Kami bersyukur untuk perjalanan gereja-Mu 15 tahun sampai hari ini. Semua oleh anugerah-Mu, semua oleh karena kasih-Mu. Dan di hari yang berbahagia ini ya Tuhan, melengkapkan sukacita kami agar penuh lagi. Kami membuka hati kami bagi firman-Mu, bagi kebenaran-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, untuk menjadikan bejana hati kami hari ini menjadi bejana yang siap dan layak untuk dimasuki, untuk
dituangi oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu hamba-Mu yang telah Tuhan tetapkan menjadi alat di tangan-Mu, memperkatakan firman-Mu di tengah-tengah kami. Urapi dan pakai dengan kuasa-Mu, agar sungguh hamba-Mu memberitakan firman yang murni dari sorga di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penucapan syukur dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kekasih Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar kita hari ini? Baik, amin. Haleluya. Saya terlalu percaya kabar baik, kabar indah, kabar sukacita. Demikian juga rekan-rekan sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah hari ini. Shalom buat kita semua. Saya juga terlalu percaya berkat Tuhan dilimpahkan bagi kita semua. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama pada kesempatan ini, di mana kita hari ini akan melihat seperti apa keberadaan orang benar di hadapan Tuhan. Untuk itu kita buka Alkitab kita, kitab Yehezkiel pasal 22, dimulai dari ayat 23 sampai ayat 31. Kitab Yehezkiel pasal 22, kita akan baca mulai dari ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-31. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan ayat ini, saya akan membacakannya untuk kita semua. Mari simak, mari perhatikan. Demikian firman Tuhan. Yehezkiel pasal 22 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-31. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, katakanlah kepadanya, engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan, tidak mendapat air pada masa kegeraman, yang pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum, yang menerkam mangsanya. Manusia ditelan, harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas. Janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur, dengan melihat penglihatan yang menipu, dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah, tetapi Tuhan tidak berfirman. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing, bertentangan dengan hukum. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok, atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka, dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudaraku sekalian yang Tuhan kasihi, di dalam ayat-ayat bacaan kita pada kesempatan ini dengan sangat jelas, dengan sangat terang diberitakan kepada kita, dituliskan kepada kita, keadaan kota Yerusalem beserta seluruh penduduknya. Dan jelas sekali kekasih-kekasih Tuhan, ternyata seluruh penduduk Yerusalem tanpa terkecuali, mulai dari para pemimpin, para bangsawan, para rohaniwan, sampai kepada rakyat jelata, rakyat biasa, melakukan yang tidak benar, melakukan yang jahat di mata Tuhan. Semua perbuatan-perbuatan mereka adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum-hukum Tuhan. Kota itu begitu sangat jahat,
Kota itu kecenderungannya melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kota itu dalam seluruh tindakan, dalam seluruh perbuatan dan hasrat-hasrat yang ada di dalam hati mereka, semuanya bertentangan dengan kehendak Tuhan, bertentangan dengan ketentuan dan hukum-hukum Tuhan. Tidak ada satupun yang melakukan yang baik. Tidak ada satupun yang melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku sekalian, di dalam ayat bacaan kita juga dijelaskan bahwa karena begitu besarnya kejahatan penduduk Yerusalem, karena begitu besarnya kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sana, maka Tuhan berhasrat untuk menghukumnya. Maka Tuhan berhasrat untuk memusnahkan kota itu. Kota itu memang sudah sangat layak untuk dihukum. Kota itu memang sudah sangat layak untuk dimusnahkan. Tetapi yang menarik kekasih-kekasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-30 dikatakan, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Artinya apa, kekasih-kekasih Tuhan? Kota yang begitu sangat jahat itu, kota yang penduduknya diisi oleh orang-orang yang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, dan yang olehnya Tuhan seharusnya menghukum mereka. Kalau sekiranya saja Tuhan menemukan di sana ada satu orang yang benar, kalau saja Tuhan menemukan di kota itu pada waktu itu ada orang yang mempertahankan hidupnya bersih di hadapan Tuhan, ada orang yang mempertahankan hidupnya dalam kekudusan Tuhan, ayat bacaan kita berkata, maka kota yang sudah sangat jahat itu, kota yang sudah melakukan dosa yang besar di hadapan Tuhan itu, tidak akan pernah dimusnahkan oleh Tuhan. Oleh karena satu orang yang benar, yang ditemukan oleh Tuhan, yang dicari oleh Tuhan, yang Tuhan berusaha untuk bisa mendapatkannya, maka kota yang sudah rusak, kota yang sudah seharusnya dihukum itu, tidak akan pernah jadi dihukum oleh Tuhan. Artinya apa, saudaraku sekalian? Artinya apa? Saya ingin memberikan 3 catatan kepada kita. Artinya apa? Yang pertama, artinya betapa berharganya nilai satu orang yang benar di hadapan Allah. Kalau kota yang begitu sangat jahat, kalau kota yang seharusnya dimusnahkan, tidak akan dimusnahkan oleh Tuhan, oleh karena satu orang yang benar, oleh karena satu orang yang menjaga hidupnya berkenan kepada Tuhan. Itu hendak mengindikasikan dengan sangat kuat kepada kita bahwa satu orang yang benar itu sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena keadaan satu orang yang benar, sebuah kota yang seharusnya dihukum, sebuah kota yang seharusnya dimusnahkan, tidak jadi dimusnahkan oleh Tuhan. Sekali lagi, hal itu berarti betapa berharganya, betapa tingginya nilai dari satu orang yang benar, nilai dari satu orang yang melakukan yang benar di mata Tuhan. Lalu, saudara sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara sangat berharga di mata Tuhan. Satu orang saja. Satu orang saja kalau hidup benar, maka keberadaan mereka akan sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Di sebuah tempat, di sebuah lingkungan, di sebuah kelompok, keberadaan dan kehadiran seorang yang benar sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Dan keberadaan mereka itu akan mengubah sikap Tuhan, akan mengubah tindakan Tuhan, akan mengubah, saudaraku, perlakuan Tuhan. Saudara, keadaanmu yang benar itu, kalau saudara tetap pertahankan,
bisa mengubah rencana Tuhan atas keluarga besarmu, bisa mengubah rencana Tuhan atas kotamu, bisa mengubah rencana Tuhan atas keadaan lingkungan di mana saudara tinggal. Kenapa? Karena saudara sangat berharga di mata Tuhan. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, jangan pernah berkata, buat apa aku hidup benar? Jangan pernah berkata, apa yang berubah? Apa yang berubah dengan aku hidup benar? Saya melihat tidak ada perubahan di sekitar saya. Saya melihat tidak ada yang berubah di sekitar saya, di dalam keluarga saya. Ketika aku hidup benar di hadapan Tuhan, ketika satu-satunya aku sendiri yang mengenal Tuhan di dalam keluargaku. Entar dulu. Keberadaanmu sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Keberadaanmu sangat penting di mata Tuhan. Karena itu Tuhan tidak akan pernah mendatangkan kutuk. Tuhan tidak akan pernah mendatangkan penderitaan. Tuhan tidak akan mendatangkan kesusahan supaya engkau susah, karena engkau adalah orang yang sangat berharga di matanya. Karena itu jangan pernah lelah mencari orang benar. Katakan amin. Jangan pernah lelah mencari orang yang takut akan Tuhan. Jangan pernah lelah menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Apapun keadaan yang saudara hadapi hari ini, dengan apapun saudara berhadapan, jangan pernah lelah untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan. Cepat atau lambat, keputusanmu untuk mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan, keputusanmu untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam hidupmu, akan saudara rasakan dampaknya begitu sangat luar biasa. Itu yang pertama. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok di tengah-tengah bangsa yang sangat rusak, di tengah-tengah sebuah kota yang sangat rusak, supaya aku tidak memusnahkan kota itu. Hendak mengindikasikan kepada kita yang kedua, betapa Tuhan sangat menghargai setiap perbuatan baik dari setiap orang. Kalau tadi keberadaan orang benar itu sangat diperhitungkan oleh Tuhan, sangat bernilai di mata Tuhan. Yang kedua, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap tindakanmu, setiap perbuatanmu yang benar itu sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Karena itu jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Satu kisah di dalam Alkitab memperlihatkan kepada kita bagaimana Tuhan sangat merespon. Bagaimana Tuhan tidak pernah lupa. Bagaimana Tuhan tidak pernah abai dengan setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh setiap orang. Meskipun barangkali orang-orang yang melakukan itu lupa, tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Dan Tuhan selalu memperhitungkannya dengan sangat tepat. Diceritakan saudaraku sekalian yang Tuhan kasih, ketika Tuhan duduk di dalam tahtanya untuk mengadili setiap orang dengan segala perbuatannya, sekelompok orang datang menghadap Tuhan. Lalu ketika mereka datang menghadap Tuhan, kemudian Tuhan langsung menyambut mereka dengan perkataan, "Sabaslah hambaku yang baik dan setia. Masuklah ke tempat yang sudah aku sediakan bagimu. Sebab ketika aku lapar, engkau memberikan aku makan. Ketika aku haus, engkau memberikan aku minum. Ketika aku tidak berpakaian, engkau datang memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau datang menjenguk aku. Ketika aku dalam penjara, engkau datang melawat aku." Orang-orang ini barangkali saudaraku pusing atau bingung kenapa Tuhan berkata begitu kepada mereka. Lalu mereka berkata, "Tuhan, kapan kami temukan engkau lapar lalu kami kasih makan? Kapan engkau kami temukan dalam keadaan haus lalu kami kasih minum? Kapan engkau dalam ketelanjangan lalu kami kasih engkau pakaian? Kapan engkau sakit kami datang untuk menjenguk? Kapan engkau dalam penjara lalu kami datang untuk melawat?" Lalu Tuhan berkata apa? "Setiap perbuatanmu yang paling kecil, yang engkau lakukan kepada orang-orang kecil, Tuhan berkata, engkau lakukan itu kepadaku."
Artinya apa? Tuhan memperhitungkan dengan sangat baik apa yang saudara lakukan. Tuhan memperhitungkan dengan sangat baik. Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah keliru. Menilai dan memperhitungkan setiap perbuatan yang kita lakukan. Perbuatan-perbuatan baik, saudaraku sekalian, jangan pernah saudara berpikir bahwa perbuatan-perbuatan baikmu itu akan hilang lenyap begitu saja. Barangkali ketika kita berbuat baik kepada orang lain tidak menghargainya. Barangkali ketika kita berbuat baik kepada orang lain justru mengkhianati kita. Tetapi Tuhan tidak pernah mengabaikannya. Tuhan tidak pernah tidak memperhitungkannya. Semua perbuatan baik yang saudara lakukan diperhitungkan oleh Tuhan dengan sempurna. Karena itu jangan berhenti berbuat baik. Perbuatan baikmu selain diperhitungkan oleh Tuhan dengan sangat baik, selain diperhitungkan oleh Tuhan dengan sangat cermat, yang akhirnya melalui itu Tuhan akan bertindak kepadamu. Yang kedua, perbuatan baikmu itu juga merupakan taburan benihmu yang paling baik, merupakan taburan benihmu yang paling berkualitas. Apa yang saudara perbuat itu akan menjadi tanaman yang kuat, akan menjadi tanaman yang kokoh, akan menjadi pohon yang baik. Dan pada akhirnya, perbuatanmu itu yang baik itu akan kembali kepadamu dengan buah-buah yang melimpah. Amin. Halo? Hari ini mungkin apa yang kita buat itu belum mendatangkan hasil di dalam hidup kita. Tetapi percayalah, perbuatan baikmu sebagai benih yang baik, sebagai benih yang paling unggul, akan menjadi pohon yang satu kali menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidupmu. Amin. Saya mengenal seorang sahabat saya, mungkin juga Bapak Gembala saudara mengenal, namanya Pendeta Ishak Resirolo, orang Ambon. Saya tinggal di asrama bersama dia. Orang ini begitu sangat polos. Ketika kami kuliah di Petamburan sama-sama, polosnya luar biasa. Kita suka ngerjain. Ada teman saya yang agak nakal-nakal. Padahal bukan masalah apa. Cuma masalah majalah Kartini ditaruh di tempat duduknya waktu kuliah. Majalah Kartini. Ada kan yang majalah Kartini pakai wanita pakai apa? Kebaya gitu ya, ditaruh. Waktu dia ke kamar mandi ditaruh. Setelah pulang dari kamar mandi, Ishak baca-baca buku beginian ya. Dia langsung kayak pucet. Enggak kak. Saya suka kerjain dia. Mudah-mudahan dia tidak lupa. Atau kalaupun yang jahat-jahat yang saya lakukan itu dia lupakan. Karena dia orang Ambon. Rambutnya kan keriting kayak Indomie. Ya, mudah-mudahan dia tontonin nanti nih. Nah, kita suka berkata, yuk kita lomba berenang tahan napas. Tahan napas tuh. Saya pikir saya bisa kalahkan dia waktu pertama-tama. Ayo, ya orang Ambon jago nyelam. Waduh, ayo 1, 2, 3. Wah, saya sudah kehabisan napas. Dia masih ada. Lalu ketika dia muncul, saya kurang masuk ke dalam. Lalu saya bilang, gitu ya, Sak, kamu curang ya? Enggak, kakak yang menang. Padahal saya yang curang. Kakak yang menang, iya kamu gak masuk ke air. Enggak masuk ke air tadi. Loh, rambutmu gak basah. Nah, anak ini sangat polos. Nilainya jauh lebih bagus dari kami. Bisa saya pastikan dari Bapak Gembala saudara juga pasti lebih bagus. Bukan karena dia pintar, tapi wajahnya wajah memelas. Jadi kalau ujian, barangkali dia tanya juga kepada Pak James. Kak James, nomor 1. Karena polos, apalagi cuma tanya 1. Kita kasih nomor 1. Selain pintar, dia licik juga. Dia tanya kepada yang lain, nomor 2. Yang lain pikir, cuma nomor 2. Dikasih jawaban yang benar.
Hasilnya, dia dapat A, kita cuma dapat B. Nah, orang ini kalau ya kurang pede dan lain sebagainya. Satu kali dia datang ke saya, Kak, aku tuh nggak bisa apa-apa. Pimpin puji-pujian nggak bisa. Aduh, ngajar sekolah minggu aja saya keringatan. Anak-anak sekolah minggu takut lihat saya. Terus gimana? Apa yang kita buat? Kita janji. Kita janji ya. Teman-teman kita di asrama sudah tidur. Kita harus belum tidur. Kita masih harus berdoa. Kita doanya di lantai 5. Lantai 5 itu sudah atap. Nggak ada lagi lantai di atasnya. Jadi kalau berdoa langsung tembus ke surga. Ya kan? Kalau lantai 4 masih ada atap. Ya kan gitu. Jadi kalau berdoa langsung tembus ke surga. Ya, kita janji. Teman-teman kita belum bangun, kita sudah harus bangun. Kita sudah harus berdoa. Jalan beberapa lama. Tapi saya dasar memang agak nakal saya. Saya nggak lakukan. Di tengah jalan saya mangkir. Satu kali siang-siang dia datang di tempat tidur saya. Langsung dia bilang, Kak, bangun! Gimana orang ini tiba-tiba pemberani? Duduk! Saya duduk. Kenapa? Dia bilang dengan saya, kakak sudah ingkar. Ya iyalah ingkar, lihat dirimu, gak ada yang berubah dalam dirimu. Kita sudah sekian lama berdoa, apa kamu makin pintar? Apa kamu punya talenta yang lebih? Apa kamu lebih hebat, Ishak? Lihat dirimu, gak ada berubah. Jawabannya sampai hari ini menjadi inspirasi yang sangat kuat di dalam hati saya sebagai seorang hamba Tuhan. Dia berkata apa kepada saya? Kak, tidak ada benih yang ditabur hari ini langsung berbuah hari ini. Tetapi benih itu kalau sudah ditabur, dia akan tumbuh dulu, ada waktunya, ada prosesnya. Dan terakhir pada waktunya dia akan berbuah. Demikian juga dengan doa. Demikian juga dengan perbuatan baik yang saudara lakukan. Barangkali saudara hari ini lakukan perbuatan baik di dalam hidupmu. Dan itu belum menghasilkan apa-apa. Belum mengubah keadaan. Belum menguntungkan bagi dirimu. Bahkan mungkin seperti yang saya katakan tadi. Saudara berbuat baik, tetapi justru ditolak oleh orang lain. Tetapi percayalah, perbuatan baikmu itu telah menjadi taburan yang sangat baik, menjadi taburan yang sangat berkualitas di dalam hidupmu. Dia akan tumbuh dan satu kali akan menghasilkan buah-buah yang baik di dalam hidupmu. Amin. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang melakukan yang baik, seorang yang melakukan yang benar, supaya aku tidak menghukum kota itu. Artinya saudaraku sekalian, perbuatan-perbuatan baik kita sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, pernyataan Tuhan ini juga hendak memberikan isyarat yang sangat jelas kepada kita tentang dampak dan pengaruh dari keberadaan orang benar. Bahwa orang-orang benar itu akan selalu berpengaruh terhadap lingkungannya. Bahwa orang-orang yang benar itu pasti akan selalu membawa dampak. Alkitab berkata, satu orang yang benar yang diselamatkan dalam sebuah rumah. Maka apa saudaraku sekalian? Maka apa? Maka seisi rumah akan diselamatkan. Satu orang yang benar di dalam sebuah rumah, maka seisi rumah akan diselamatkan. Tadi pagi saya menyaksikan, saya sudah mengalami ini dengan orang yang saya sebut sebagai adik rohani saya. Adik rohani saya seorang anak remaja yang begitu sangat setia melayani Tuhan. Ternyata dia hidup di tengah-tengah sebuah keluarga yang terus menolak Injil masuk di dalam keluarganya. Sampai satu kali di sebuah tempat di Jakarta, saudaraku sekalian yang Tuhan kasih, saya berjumpa dengan dia. Dia teriak-teriak menyambut saya dan berkata, Kak Brikson, masih ingat saya enggak? Saya bilang, kamu siapa? Saya sorry, saya sudah lupa. Kamu siapa? Lalu disebut namanya. Saudaraku sekalian yang Tuhan kasih. Lalu dia berkata, Kak, tahu enggak?
Saya datang nih, lalu waktu saya bilang, kamu udah lama nggak saya lihat, sorry, saya lupa karena sekarang kamu sudah berubah. Dia bilang, kami sudah lama tinggal di Surabaya. Dan apa? Koko saya yang paling tua. Kak ingat ya, yang punya tompel. Oh ya, saya ingat. Kenapa dia? Itu yang paling tengil. Dari saudaramu itu yang paling tengil. Iya. Dia bilang, itu yang terakhir terima Tuhan Yesus. Kemarin di sebuah gereja dia dibaptis. Jadi ceritanya, saudaraku, anak ini hidup di dalam sebuah keluarga. Satu-satunya perempuan. Ketika waktu remaja dulu kita sering dibawa datang ke rumahnya. Waktu kita datang ke rumahnya, waktu saya datang ke rumahnya, rumahnya besar, saudaraku. Rumahnya sangat besar. Tapi di dalam rumahnya itu ada meja bulat untuk orang judi. Papanya, mamanya, ya, abangnya, iparnya, semua satu meja main judi. Kalau kita datang ke rumahnya, waduh, dari gereja ya? Ya. Waduh, kita kayak dianggap remeh sama saudara-saudara dia. Ya, bahkan pernah saya dengar, kamu jangan coba-coba ya menikah sama pendeta. Sama orang Kristen aja nggak boleh, apalagi sama pendeta. Dia pikir mungkin saya suka sama anaknya kali. Ya kan? Karena dianggap saya pendeta. Jangan coba-coba ya. Rugi nikah sama orang Kristen. Kenapa? Kenapa emang rugi? Tiap minggu kamu harus kasih persembahan di gereja. Terus apalagi? Tiap bulan kamu harus kasih perpuluhan. Rugi. Tengil. Waduh. Gitu ya, iya. Terakhir dia ketemu dengan saya. Semua dari papa mama sebelum dipanggil Tuhan, semua keluarga saya, semua sudah diselamatkan oleh Tuhan. Satu orang yang benar dalam sebuah rumah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Satu orang yang benar, Alkitab berkata, dalam sebuah rumah, maka seisi rumah akan diselamatkan. Ada dampak yang sangat besar. Percayalah. Meskipun saudara agak dianggap remeh, tapi sebetulnya kekasih-kekasih Tuhan, keberadaanmu itu, kalau kita betul-betul menjaga hidup kita dengan baik, kalau kita betul-betul menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan, maka keberadaanmu itu akan sangat diperhitungkan. Nah, kecuali memang kita nggak jaga hidup kita dengan benar. Lalu, kalau kita jaga hidup kita dengan benar, maka keberadaan kita akan diperhitungkan oleh lingkungan kita. Sebab kalau Tuhan memperhitungkan kita, Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kudus memperhitungkan kita, memperhitungkan keberadaan kita, maka saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, kasih-Nya yang dilimpahkan kepada kita, kekudusan-Nya yang dinyatakan di dalam hidup kita, pasti juga akan berdampak kepada orang di sekitar kita. Amin. Tidak akan ada orang yang mengalahkan saudara. Tidak akan ada orang yang tahan berhadapan dengan saudara. Ketika saudara jujur, ketika saudara benar dalam berbisnis, benar dalam berusaha, maka saya terlalu percaya cara-cara licik orang lain tidak akan mempan dengan saudara. Mereka pasti akan berpikir, untuk orang yang satu ini kayaknya nggak boleh main-main. Halo? Tapi kalau kita juga agak ikut-ikutan kotor, orang kan berkata, alah orang Kristen udah pergi aja lo ke gereja, minta berkat sono, minta berkat sono, minta berkat sono. Tapi kalau kita benar, saudara akan diperhitungkan. Halo, saudara bersama saya ini? Amin. Saudara bersama saya? Amin. Nah, karena itu tetap bertahan dalam keadaan apapun, untuk tetap menjadi orang benar. Tetap bertahan untuk melakukan yang benar. Saya tahu, saya mengerti saudaraku sekalian, untuk tetap hidup benar di tengah-tengah orang yang jahat. Saya tahu kekasih-kekasih Tuhan, untuk tetap melakukan yang baik, melakukan yang benar di tengah-tengah orang yang barangkali tidak mengerti arti dari kebaikan, arti dari belas kasihan. Saya tahu pertaruhannya sangat besar, tetapi saya mau berkata, justru karena pertaruhannya yang sangat besar itulah, kalau saudara mau melakukannya, kalau kita mau melakukannya, kekasih-kekasih Tuhan, di balik itu ada berkat besar yang akan Tuhan curahkan, bukan saja untuk kita, tetapi juga untuk orang-orang yang kita kasih. Orang-orang tua
jangan jemu-jemu berbuat baik. Amin. Sampai masa tua. Tapi mungkin saudara berkata, Pak, saya sudah lama berbuat baik, tapi tidak dapat apa-apa. Percaya, anak cucumu kalau saudara tidak mendapat kesempatan untuk menuai perbuatan baik yang saudara pernah lakukan, kekasih-kekasih Tuhan, anak cucumu pasti akan menuai dari perbuatan baikmu yang pernah engkau lakukan dengan bercucuran air mata. Anak keturunanmu akan diberkati oleh Tuhan. Anak keturunanmu akan ditinggikan oleh Tuhan. Menutup khotbah ini, saya ingin memberikan kesaksian kepada saudara. Ketika saya memulai pelayanan saya dulu melayani di sebuah gereja yang besar. Tetapi saya gembala cabang. Gereja yang saya gembalakan itu saya kembalikan kepada pendeta pembina saya. Dan akhirnya saya berusaha, berjuang, bergumul untuk memulai pelayanan yang dimana saya hari ini melayani. Saudaraku sekalian yang Tuhan kasihi, tidak ada orang yang mendukung. Ketika saya memulai pelayanan itu, sama sekali tidak ada orang yang mendukung. Saya berpikir dengan istri saya dan kami sudah sepakat, kalau seperti ini kita jual semuanya. Tidak apa-apa, kita jual semuanya. Waktu itu saya ingat saya pakai mobil Avanza. Lalu saya berkata kepada istri saya, kita jual mobil Avanza. Nanti kita pakai mobil carry saja. Mobil carry yang setengah tua, yang penting bisa jalan. Itu aja kita pakai untuk pelayanan. Nah, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kami bergumul, mungkin hampir setengah tahun kami bergumul, karena itu suara Tuhan yang saya dengar. Orang untuk melahirkan sebuah kehidupan itu perlu mengandung. Wanita itu perlu mengandung 9 bulan. Kira-kira itu yang Tuhan bisikan kepada saya. 9 bulan saya bergumul. Saudaraku sekalian, satu hal yang Tuhan sampaikan kepada saya, Tuhan tidak menjanjikan gereja yang besar. Tuhan tidak menjanjikan pelayanan yang luar biasa. Dan Tuhan tidak berbicara tentang hal itu. Tapi Tuhan berbicara kepada saya dan istri saya. Dan firman Tuhan itu sangat jelas bagi kami. Bahwa dikatakan oleh Tuhan, anak cucumu akan dikenal sebagai anak cucu atau sebagai keturunan orang yang takut akan Tuhan. Saya rindu saudaraku sekalian yang kasih Tuhan, katakanlah hari ini, Om, kita sudah selesai. Cuma segini aja. Oh, belum ya? Masih harus ya? Ya. Barangkali kita sudah, ya sudah. Kita terima dengan ucapan syukur hari ini. Apa yang Tuhan buat. Kita mau melangkah tinggi, barangkali kita sudah tidak bisa. Karena apa? Dulu memang kita nakal, waktu kuliah kita ugal-ugalan, waktu sekolah ugal-ugalan, sehingga kita bisa cuma, kalau saudara seperti pejabat, cuma bisa mentok di situ. Tetapi, bukan berarti berakhir. Anak cucu kita, kalau kita terus berbuat baik hari ini, anak cucu kita akan menuai dari setiap perbuatan baik yang kita lakukan dalam hidup kita. Karena itu, tetap menjadi orang baik. Dan yang kedua, tetap melakukan yang baik dan benar dalam hidupmu. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian di hadapan Tuhan. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Renungkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hidupmu. Datang kepada Tuhan, hampiri Tuhan. Haleluya. Bangun kembali satu komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Aku mau lebih lagi hidup benar. Aku mau lebih lagi hidup takut akan Tuhan. Aku mau lebih lagi melakukan yang baik di dalam hidup. Karena hari ini firman-Mu berkata kepadaku, hidupku sangat berharga. Keberadaanku sangat diperhitungkan. Dan apa yang aku lakukan, perbuatan-perbuatan baik yang aku lakukan, ternyata adalah taburan yang paling baik dari hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hati
memujimu, Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ya Allahku. haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, Semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. nyatakan jalanmu, Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan. semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, Nyatakan lagi ku berikan hatiku berikan hatiku dan jiwaku, dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. setiap waktu. Nyatakan jalanmu, Nyatakan jalanku. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ambil komitmen yang baru hari ini di hadapan Tuhan, bahwa engkau tetap ingin bertahan sebagai orang yang akan didapati oleh Tuhan, orang yang takut akan Dia, orang yang benar. Apapun tantangan yang saudara hadapi, jangan takut, jangan takut, tetap melangkah. Tuhan ada di pihakmu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan meneguhkan engkau. Tuhan meneguhkan engkau dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Kekuatan yang baru, kekuatan yang baru, kekuatan yang baru, kesanggupan yang baru, memelihara hukum-hukumnya, memelihara kekudusannya turun atasmu. Dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Tetap kuat, kuat, gagah, 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 gagah bagi Dia, gagah bagi Dia. Engkau pasti akan menang, engkau pasti akan menang. Kuat, kuat, yes, yes, yes. Mengalir, 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 mengalir. Haleluya, 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 haleluya. Damai sejahteranya bagi kita. Damai sejahteranya bagi kita. Damai sejahteranya bagi kita. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Tetap hidup benar. Jaga hukumnya. Engkau akan menang. Engkau akan menang dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yes, 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 yes. Kuat, kuat, gagah, kuat, gagah, kuat, gagah, kuat, gagah. Haleluya, engkau akan menang. Engkau akan menang. Engkau akan menang. Haleluya, oleh anugerahnya, oleh karena kasihnya, engkau akan menang. Haleluya, 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 haleluya. Yes, haleluya, 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 haleluya. Kuat, kuat, gagah, kuat, gagah. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, glory. Nyatakan jalanmu. Berikan hatimu, berikan. Berikan hatimu dan jiwaku. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
kembali Engkau. Katakan nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu Tuhan. Nyatakan jalanmu. Haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Percayalah, Tuhan ada di pihak. Tuhan akan berjalan bersama dengan engkau. Ketika hatimu engkau berikan kepadanya, ketika hatimu engkau berikan kepadanya, tidak akan pernah ditinggalkannya engkau barang sedetik pun. Kemenangan demi kemenangan engkau akan lihat. Engkau akan lihat, engkau akan alami di dalam hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Engkau telah menuntun gereja-Mu 15 tahun dalam kasih-Mu, dalam anugerah-Mu. Kalau Tuhan menuntun dan kami bersuka cita, kami mengalami berkat-berkat yang indah, maka kami yakin dan percaya di tahun-tahun yang akan datang, berkat yang lebih besar lagi akan Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Terima kasih untuk firman. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala hormat, pujian dan syukur bagi-Mu, kekal untuk selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami telah bersyukur dan kami telah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Atas nama jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dixon Hutapea yang sudah memberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. 12 Juli 2009, GBI Bethlehem Poris ada dan berdiri. Sudah 15 tahun kita lalui dengan sukacita, dengan berkat-berkat Tuhan, kebaikan-kebaikannya dilimpahkan bagi kita semua di gereja ini. Sepatutnya kita ucapkan syukur kita hanya kepada Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita mau ucapkan selamat ulang tahun gerejaku yang ke-15 tahun. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun gerejaku yang ke-15 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Saya pribadi mengucapkan selamat ulang tahun untuk gereja kita tercinta. Kita semua berdoa untuk tahun kedepannya gereja kita semakin besar. Amin. Semakin banyak jemaat-jemaat yang datang hadir beribadah, bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Amin. Satu pujian yang menyatakan bahwa gereja kita sampai saat ini ada bukan karena pribadi lepas pribadi kita, tapi karena kekuatan Tuhan, karena kemurahan hati Tuhan saja, gereja kita bisa berada sampai di usia 15 tahun. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku.
bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita semua, bukan dengan kekuatan kita, kehebatan kita. Saya undang dengan hormat Bapak Gembala Pendeta James Tony Aditona, mungkin ada 1-2 patah kata yang mau disampaikan pada usia 15 tahun gereja kita di GBI Bethlehem Poris. Saya persilakan Pak Gembala. Baik Bapak Ibu Saudara, karena ini ibadah jam 11, saya bisa ngomong 1 jam. Kalau tadi saya nggak ada 5 menit ya. Ya, pertama-tama saya menaikkan syukur pada Tuhan di hari ulang tahun gereja yang ke-15. Saya juga harus berterima kasih kepada orang-orang yang telah menempatkan saya jadi gembala di tempat ini. Jadi waktu saya kemari itu 2012, Juli 2012 ya. Saya juga berterima kasih kepada orang-orang yang pakai baju kuning, pakai dasi. Semoga ini pendukung wali kota terpilih. Gak ada
Tapi itu tanda, itu sinyal itu ya, saudara-saudara. Terima kasih juga buat jemaat yang begitu baik, yang begitu setia, ya saudara-saudara. Saya juga nggak tahu ini, tapi saya percaya ada orang-orang yang dikirimkan Tuhan untuk semua ini, ya. Jadi saya berterima kasih karena kemarin saya habis baptis orang. Ternyata makin bertambah umur saya, baptis sedikit saja udah dingin di kolam renang. Dulu saya saudara-saudara bisa baptis sampai 100 orang lebih nggak dingin gitu saudara-saudara. Kemarin 20 kok dingin gitu. Bersyukur aja ada yang ngasih berkat untuk makan sop jadi hangat lagi. Jadi saya kemarin baptis karena ada orang proses penyembuhan lutut dan ada orang juga orang tua sakit yang jalannya juga udah susah. Jadi kita baptis di kolam renang ya. Bapak Ibu, mari bertambahnya usia harusnya bukan sekedar tambah tua, tapi bertambahnya usia harus bertambah juga kedewasaan rohani kita. Ya, jadi orang yang sudah makin dewasa rohaninya itu salah satu indikasinya nggak mudah ngambek. Ya, jadi kalau nanti pulang roti yang dibagi nggak cukup, jangan ngambek. Jangan bilang, Bethlehem bikin acara tapi nggak dapat, jangan. Tapi maksud saya di begini adalah kedewasaan itu, yuk kita pakai memberi pengaruh pada keluarga kita, pada lingkungan kita, pada orang-orang di sekitar kita, ya. Saya sih berharap tetap saja maju terus bersama dengan kita dalam rohani. Kita boleh sibuk dalam dunia, tapi boleh nggak kita sesibuk itu juga dalam membangun kerohanian kita pada Tuhan, ya? Jadi jangan lupa, jangan sekedar, jangan asal, berikan yang terbaik buat Tuhan. Pada hari jadi yang ke-15, orang bilang silver, ya. Silver itu ya sudah mulai ada fasenya, karena kan cuma ada 3 saudara-saudara. Bahkan kalau ada 4 itu sesuatu yang beda. Silver, perak, emas. Di atasnya itu ya kuburan. Artinya sudah kita dipanggil Tuhan gitu loh. Sudah waktunya kita menghadap Tuhan. Jadi kalau ulang tahun kita sudah seperti ini 15 tahun, ya kalau kita gak kaitkan dengan umur, ya remaja yang sudah mulai mencari jati dirinya. Tapi kita belajar dewasalah dalam Tuhan, ya. Kedewasaan itulah yang membuat kita akan makin setia sampai akhirnya. Pesan saya, selamat ulang tahun GBI Bethlehem. Tuhan memberkatimu. Sekali ikut Tuhan, seumur hidup kita ikut Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gembala untuk sambutannya yang singkat. Mungkin tetap di sini Pak Gembala. Saya undang dengan hormat Ibu Gembala, boleh maju ke depan. Iya. Kami semua mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala selama 15 tahun. Sudah memberikan kasihnya, perhatiannya, doa-doanya, air mata yang mungkin tercurah buat kita semua. Dan kita bersyukur biar Tuhan terus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu Gembala kita di tempat ini. Dan tidak mengurangi rasa hormat sebagai apresiasi dari seluruh penata layan dan juga aktivis serta jemaat di ibadah jam 11. Kami undang dengan hormat kepada Wakil Koordinator Ibadah jam 11 untuk kita memberikan apresiasi sebagai ucapan syukur kepada Bapak Gembala kita dan juga kepada istri dari Wakil Koordinator Ibadah jam 11 kepada, ya saya persilakan. Ini adalah ucapan terima kasih kami kepada Bapak dan Ibu Gembala. Biarlah terus diberikan semangat, diberikan sukacita bagi penggembalaannya di tempat ini di GBI Bethlehem Grand Poris. Mari diterima Bapak dan Ibu Gembala. Iya, kita berikan yuk tepuk tangan yang meriah di acara momen ulang tahun gereja kita yang ke-15 tahun pada hari ini. Sudah, saya undang dengan hormat seluruh
penata layan jam 11 siang untuk sama-sama maju ke depan. Kita akan ambil sesi foto. Sebelumnya nanti saya undang dengan hormat kepada Bapak Pendeta Brikson. Boleh tolong doakan kami Pak, Gereja GBI Bethlehem Grand Forest bersama dengan seluruh penata layannya. Terima kasih Pak Pendeta Brikson. Istri boleh join kalau sudah ada. Yuk gabung semuanya. Istri dari penata layan Ibu Evi, yuk segera yuk, cepat yuk. Yuk. Suaminya sudah penata layan loh, istrinya langsung boleh. Oke, baik. Mari sidang jemaat kita berdoa buat kekasih-kekasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan tetapkan untuk menjadi alatnya, memberkati kita, menuntun kita ke jalan-jalan Tuhan. Kita tundukkan kepala, semua jemaat arahkan tanganmu untuk memberkati mereka. Bapa yang baik, terima kasih untuk hamba-hambamu. Terima kasih untuk pribadi-pribadi ini yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi pekerjaanmu, bagi seluruh sidang jemaatmu. Tidak ada yang memberikan apa-apa kepada mereka. Tidak ada yang memberikan apresiasi yang cukup bagi mereka dari kami sidang jemaatmu. Tetapi kami percaya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat telah mereka lakukan dengan tulus untuk kemuliaan namamu. Karena itu Bapa, berkati setiap biji mata Tuhan ini, berkati hambamu dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala, dan juga para penata layanan dalam nama Yesus Kristus. Perlengkapan yang baru dari sorga, hikmat-hikmat yang baru dari sorga, talenta-talenta dan kesanggupan yang baru dari sorga akan turun memenuhi hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, pelayanan mereka akan diberkati oleh Tuhan, dan gereja Tuhan ini juga akan semakin diberkati oleh Tuhan. Akan ada jiwa-jiwa yang berlimpah ruah yang akan Tuhan giring ke tempat ini, memenuhi bangku-bangku yang ada. Dan kami percaya gereja ini akan melebar Tuhan, akan diperbesar oleh Tuhan, menampung banyak orang bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menantikan karyamu yang lebih hebat lagi, yang lebih besar lagi Tuhan nyatakan dalam pelayanan gerejamu GBI Bethlehem. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah bersyukur dan kami telah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Brikson Hutapea. Saya persilakan untuk kembali duduk. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Gembala untuk doa berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bukan, itu titip. Baik, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini saya terima sesuatu itu dari semua dari saudara, ya. Biar Tuhanlah yang membalas, memberkati apa yang saudara kerjakan, baik yang bekerja, diberkati kerjaannya, baik usaha diberkati usahanya, baik yang jalankan bisnis dijalankan bisnis. Itu saja saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, mari kita bangkit berdiri, sama-sama kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib. Oh,
kasih kepadamu, Kau telah memimpin seluruh rangkaian ibadah kami sampai siang ini. Kami mengucapkan syukur. Orang-orang yang telah mengambil bagian dalam pelayanan kami pada siang hari ini, kami percaya jeripaya mereka tidak sia-sia. Tuhanlah yang membalas, Tuhanlah yang memberkati. Jika ada di antara kami yang Kau dapati sakit, sembuhkan kami. Jika ada yang lemah, kuatkan kami. Jika ada yang putus asa, beri kami semangat dan pengharapan. Jika ada yang kekurangan, Tuhan yang mencukupkannya. Orang-orang yang hadir di antara kami, jika ada yang sudah lama berdoa dan Tuhan belum jawab doanya, kiranya izinkanlah kami meminta untuk Tuhan menjawab doanya siang ini, supaya dia tidak menjadi lemah. Pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan Indonesia dari segala sesuatu. Perekonomian bangsa kami makin hari makin baik. Berkati semua pejabat, berkati semua menteri, berkati Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden kami, supaya mereka tetap sehat, sehingga bisa memimpin negeri ini ke arah yang lebih baik lagi. Pada akhirnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Satu yang kami minta, penyertaan Tuhan ada pada kami. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, marilah kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, lihat tangan kami yang terangkat sebagai tanda kami berserah diri kepadamu. Ulurkanlah tanganmu yang penuh berkat itu untuk memberkati kami. Pulanglah, bawalah kebenaran firman yang kita dengar. Bawa juga berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, kekuatan dan damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus melimpah atas kehidupan kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.